Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Bung John LT. Terima kasih untuk teman-teman setia menonton di channel ini. Bagi teman-teman yang belum sempat tekan tombol like dan subscribe, boleh ditekan dulu tombol like dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Piala Asia U17 grup C malam hari ini akan melakukan pertandingan terakhir. Pertandingan ini tidak menentukan lagi bagi Indonesia karena sudah membukukan 6 poin dan secara head to head itu sudah unggul terhadap dua lawan yang menjadi pesaing, yaitu Korea Selatan dan Yaman. Sementara itu untuk satu tim lagi yaitu Afghanistan dipastikan sudah tersingkir. Namun malam ini Indonesia akan tetap menghadapi Afghanistan pada laga terakhir. Kita harapkan dominasi timnas U17 kita terlihat lagi malam hari ini dan mudah-mudahan mampu mengalahkan Afghanistan berapapun skornya. Kita tahu tim yang paling lemah di grup C ini adalah Afghanistan dan Korea Selatan yang justru diunggulkan, tetapi fakta menunjukkan lain bahwa timnas Indonesia yang saat ini menjadi favorit untuk maju sebagai juara grup C dan akan berhadapan dengan runner up dari grup D. Kita belum bisa pastikan karena runner up grup D ini itu ada 4 tempatnya masih berpeluang, baik Tajikistan, Korea Utara, Iran maupun Oman. Namun malam hari ini akan ketahuan siapa yang menjadi lawan timnas Indonesia. Dan saya pikir 4 negara ini, baik Tajikistan, Korea Utara, Iran maupun Oman, secara kualitas itu di bawah Korea Selatan. Nah, sehingga tidak perlu ditakutkan. Kita yakin pasti Coach Nova akan malam hari ini akan melakukan strategi untuk tidak hanya sekadar memenangkan pertandingan melawan Afghanistan, tapi juga mempersiapkan diri menghadapi babak berikut, babak perempat final untuk berhadapan dengan runner up grup D. Dan teman-teman, yang jadi pertanyaan kita, kira-kira malam ini strategi yang tepatnya apa? Saya pikir yang pertama kan Coach Nova sudah berencana untuk melakukan rotasi terhadap pemain timnas. Ini sesuatu yang baik, artinya memberi kesempatan supaya semua pemain kita itu bisa turun supaya tidak gelagapan ketika maju ke babak berikut. Jadi mereka juga yang selama ini menjadi cadangan atau kurang jam bermainnya itu diberi kesempatan untuk turun ke lapangan dan supaya mengasah, pertama asah stamina, kemudian membangun chemistry antar mereka, kekompakan, supaya ketika kita maju di babak yang berikut, babak perempat final, kita lebih siap. Makanya saya pikir apa yang dilakukan Coach Nova untuk timnas U17 kita itu tidak salah. Janji beliau seperti itu. Dan teman-teman, kita tahu Coach Nova ini adalah satu coach yang juga tegas dan disiplin. Kita menonton di video YouTube yang beredar bagaimana Coach Nova cukup tegas terhadap anak-anak U17 kita untuk disiplin, tidak main medsos dan lain-lain, karena itu ternyata sangat penting bagi seorang pemain supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal di luar sana, terutama saat ini mereka sedang bagus-bagusnya dan secara mental juga itu masih anak-anak, gampang terpengaruh. Jadi kalau main medsos nanti kalau kemudian ada yang memancing mereka untuk membuat mereka marah atau lain sebagainya, itu potensial sekali untuk mengganggu penampilan mereka di lapangan. Maka saya pikir ini sesuatu yang baik, sesuatu yang wajar ditunjukkan oleh Coach Nova terhadap para pemain U17 kita untuk menjaga mereka supaya tetap bertumbuh dengan baik. Lalu pertama untuk line up kita yang nanti turun nanti
di pertandingan malam ini. Saya pikir Coach Nova boleh mencoba pemain-pemain cadangan kita lebih dahulu supaya mengasah mental mereka juga ketika turun di satu pertandingan, diberi kepercayaan sebagai starting line up. Itu kira-kira mereka siap atau tidak. Nah, kenapa kita perlu melakukan uji coba ini? Karena pertama, hasil kita malam ini menang dan kalah pun sekalipun itu tidak berpengaruh sama posisi kita sebagai pemuncak klasmen. Maka saya rasa itu satu pilihan untuk boleh dilakukan, boleh dicoba oleh coach. Tapi kalau kemudian ya Coach Nova tentu yang lebih tahu lah, kita tidak usah atur-atur beliau pasti tahu yang tepat dilakukan seperti apa. Tapi kita berharap bahwa semua pemain boleh mendapat kesempatan malam hari ini untuk bermain. Kemudian yang berikut adalah soal katanya Afghanistan ini kan pertandingan terakhir tidak berpengaruh lagi, tetapi dia akan tetap menjaga gengsi supaya tidak pulang dengan tangan kosong. Maka pasti dia ingin juga untuk setidaknya mencuri poin, entah itu minimal imbang atau menang bagi dia. Tetapi saya pikir itu sesuatu yang wajar. Sebuah tim yang sudah terpuruk, sudah tidak lolos, tapi masih ada satu pertandingan, pasti dia ingin untuk meraih poin juga supaya menjaga nama baiknya. Jadi saya pikir itu wajar. Tetapi terutama bagi kita mau menunjukkan dominasi kita di grup, bahwa menang dengan 3 kali bermain dan 3 kali dapat poin sempurna, itu sesuatu yang akan menjadi kebanggaan dan yang menjadi cerita bahwa Indonesia itu sekarang sudah punya kualitas, bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Karena kita tahu bulan November ada Piala Dunia U17 di Qatar. Nah, sehingga kesempatan di Piala Asia ini kesempatan baik bagi timnas U17 kita untuk membuktikan diri sebagai salah satu tim yang terbaik di Asia saat ini. Kita tahu Asia Tenggara sendiri itu mengirim 3 wakil, yaitu Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Tetapi di atas kertas baru Indonesia yang lolos. Thailand sudah out. Vietnam malam ini baru nasibnya ditentukan dalam pertandingan terakhir. Tapi saya pikir besar kemungkinan hanya satu-satunya wakil ASEAN yang lolos, yaitu Indonesia. Jadi ini kita patut bersyukur. Memang persaingan di ASEAN ini cukup ketat juga. Persaingan di media sosial itu luar biasa. Kita sering menjadi olok-olokan, menjadi bahan tertawaan bagi Vietnam terutama. Tetapi dengan kemajuan yang diraih oleh timnas kita di semua level, baik senior maupun junior, terutama U17 yang sekarang sedang bertanding, itu menjadi bukti bahwa nyinyiran mereka itu tidak ada maknanya. Lebih baik mereka fokus untuk berbenah diri. Jadi saya pikir ASEAN saatnya juga untuk mendukung Indonesia sebagai wakil ASEAN di Piala Dunia nanti, supaya ASEAN itu punya martabat. ASEAN selama ini selalu dianggap sebagai satu kawasan yang bolanya paling terbelakang. Jadi saatnya ASEAN juga bersatu dan bersatu mendukung timnas Indonesia, Garuda kita, supaya bisa menunjukkan kiprah di Piala Asia kali ini sampai tembus, kita harapkan sampai tembus ke semifinal, bahkan siapa tahu nanti jadi juara ya. Dan kemudian di Piala Dunia nanti di Qatar bulan November 2025. Itu teman-teman yang kita harapkan dari timnas kita. Malam hari ini kita tetap begadang ya teman-teman, untuk memberikan support, memberikan dukungan maksimal. Jadi teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila suara saya kurang jelas karena dalam masa pemulihan. Terima kasih dan selamat malam.